Bayangkan, kamu selamat dari teror cermin terkutuk. Tapi, benarkah yang keluar dari cermin itu kamu? Atau hanya tubuhmu yang kembali, sementara jiwamu masih terkurung di dalam bayangan? Ini bukan cerita tentang hantu. Ini tentang kehilangan kendali atas siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika orang-orang mulai melihat ada yang aneh dalam senyummu, kau pun mulai bertanya, apakah aku masih manusia, atau hanya pantulan yang berhasil menggantikan? Selamat datang di kisah kelanjutan dari penghuni dalam cermin. Ini adalah pengganti, cerita yang akan membuatmu takut melihat bayanganmu sendiri. Siapkan kopi, handset, dan nikmati ceritanya. Namaku Siska, mahasiswi semester 5 yang baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah itu tampak biasa, bahkan cenderung tua, tapi harganya sangat murah untuk ukuran rumah 3 kamar. Pemiliknya, seorang ibu tua bernama Bu Warti, hanya berpesan satu hal saat aku mengambil kunci. Jangan tutupi cermin di kamar tengah, biarkan saja seperti itu. Permintaan yang aneh, tapi saat masuk ke kamar itu, aku langsung tahu cermin mana yang dimaksud. Sebuah cermin besar berdiri di sudut ruangan, tinggi hampir 2 meter. Bingkainya dari kayu tua yang mulai lapuk, dan permukaannya sedikit buram, seperti tertutup debu, meskipun sudah dibersihkan. Hari-hari awal di rumah itu terasa biasa saja. Aku hanya tinggal sendiri, tapi sesekali teman kuliah datang menginap. Mereka juga sempat menanyakan soal cermin besar itu. Salah satu dari mereka, Rina, bahkan berkata, "Aku merasa kayak ada yang aneh sama pantulan kita di cermin itu. Kayak terlambat geraknya." Aku cuma tertawa. Mungkin karena cerminnya memang tua, pantulannya agak buram. Tapi malam itu ketika aku sendirian, aku memutuskan untuk memperhatikan lebih saksama. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Lama-lama terasa ganjil. Tanganku bergerak ke kanan dan pantulan mengikuti, tapi ada jeda sepersekian detik. Seolah pantulanku berpikir dulu sebelum meniru. Aku mundur beberapa langkah, deg-degan. Mungkin cuma sugesti, pikirku. Tapi saat aku mulai membalik badan untuk pergi, dari sudut mataku aku melihat sesuatu. Pantulan di cermin belum bergerak, masih menatap ke arahku. Wajahku, atau lebih tepatnya wajah pantulanku, tersenyum kecil. Tapi aku yakin, aku tidak tersenyum. Jantungku berdetak kencang. Aku membalikkan badan cepat-cepat, dan pantulan itu pun langsung menyesuaikan diri. Tidak ada senyum, tidak ada keterlambatan. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aku tak bisa tidur malam itu. Rasa takut seperti terus membayangi, terutama setiap aku melewati kamar tengah. Keesokan harinya, aku coba menelepon Bu Warti. Kutanyakan soal cermin itu, tapi jawaban yang kudapat justru membuat bulu kuduku meremang. "Kamu sudah menatap cerminnya lama-lama, ya?" tanyanya dengan suara rendah. Iya. Kenapa, Bu?" "Cerminnya bisa merekam siapa saja yang terlalu lama menatapnya. Kalau pantulannya mulai berbeda, artinya dia sudah mulai sadar kamu ada." Aku langsung menutup telepon. Nafasku terengah, kulitku dingin. Aku ingat betul senyum aneh itu. Sejak malam itu, aku tak berani masuk ke kamar tengah lagi. Tapi setiap malam aku merasa ada yang memperhatikanku dari ruangan itu. Bahkan ketika aku menutup pintunya, aku masih mendengar suara seperti ketukan halus di kaca. Puncaknya terjadi malam keempat. Aku sedang mencoba tidur dengan lampu menyala, tapi tiba-tiba listrik rumah padam. Sekujur tubuhku langsung kaku. Rumah menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar detak jantungku sendiri.
Aku mengambil senter dari laci dan menyalakannya. Saat sorot cahayanya tak sengaja mengarah ke kamar tengah yang pintunya sedikit terbuka, aku melihatnya. Pantulanku berdiri di depan cermin walaupun aku masih di tempat tidur. Dia tersenyum lagi. Aku membeku, tak bisa bergerak. Pantulan itu, yang seharusnya aku, masih berdiri di depan cermin, dengan senyum tipis yang terlalu lebar untuk disebut normal. Ia melambaikan tangan perlahan, seolah ingin memancingku untuk datang lebih dekat. Tubuhku gemetar. Aku tahu secara logika aku tidak mungkin bisa melihat pantulanku dari tempat tidur jika aku tidak berada di depan cermin. Tapi kenyataannya, dia di sana, dan aku di sini. Itu artinya, yang ada di sana bukan aku. Aku menutup mata erat-erat, berharap semua itu hanya halusinasi. Tapi saat ku buka lagi, pintu kamar tengah sudah terbuka lebar, dan cermin itu kosong. Pantulan tadi menghilang. Keesokan harinya aku memutuskan untuk tidak tinggal sendirian. Aku memanggil sahabatku Rina agar menemaniku sementara. Kupikir kehadiran orang lain bisa membuatku merasa lebih aman. Rina datang sore harinya, dan sejak awal ia sudah merasa ada yang aneh. "Siska, cerminnya kayak bernafas," katanya, pelan sambil menatap cermin dari jauh. "Apa maksudmu?" "Pantulannya nggak stabil, kayak berdenyut, kayak ada sesuatu yang hidup di dalamnya." Malam itu kami tidur di ruang tamu, menghindari semua kamar. Tapi sekitar pukul 2 pagi, suara ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lembut, tapi cukup keras untuk membangunkan kami berdua. Sumbernya jelas. Kamar tengah. Rina menggenggam tanganku erat. Kami berdua terdiam, tak berani bergerak. Tapi suara ketukan itu berubah, menjadi goresan. Seperti kuku yang menggesek permukaan kaca. Aku memutuskan untuk mengintip dari celah pintu. Dan apa yang kulihat membuatku hampir menjerit. Di depan cermin itu sosokku berdiri. Rambutnya lebih panjang dari milikku. Bajunya robek-robek, wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke arahku. Yang membuatku paling ketakutan, dia tidak berdiri, menghadap cermin. Dia berdiri membelakanginya, menatap langsung ke arah pintu. Ke arahku. Dia tahu aku mengintip. Malam itu aku tak bisa tidur. Ketika pagi menjelang, Rina bilang padaku dia sempat mendengar bisikan. Suara perempuan yang memanggil, "Namaku," dari dalam cermin. "Siska, ayo masuk, cuma sebentar saja." Rina membujukku agar meninggalkan rumah itu. Tapi aku merasa belum bisa. Ada semacam ikatan yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti cermin itu memanggilku, mengikatku perlahan, seperti candu. Sore harinya aku nekat masuk ke kamar tengah sendirian, mencoba menghadapi ketakutanku. Aku berdiri di depan cermin menggenggam liontin kecil peninggalan almarhum nenekku. Aku pikir benda itu bisa memberiku kekuatan. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyaku pelan. Dan cermin itu, tanpa ada suara, menjawab. Pantulanku mengangkat tangan dan menulis kabut di permukaan cermin dengan jari. "Aku adalah kamu yang terkunci." Jantungku seperti dihantam palu. Terkunci? Apa maksudnya? Aku mundur perlahan, tapi pantulan itu tidak bergerak bersamaku. Ia tetap di tempat, menatapku. Lalu, senyum itu muncul lagi, dan dia mulai mengetuk permukaan cermin dari dalam. Perlahan, semakin keras, seolah ingin keluar. Tiba-tiba cermin itu bergetar hebat, retakan kecil muncul di sudut kiri atas. Dan dari dalam retakan itu, menetes cairan merah gelap, darah. Aku lari keluar dari kamar sambil menjerit. Rina sudah menunggu di luar, wajahnya pucat pasi.
Kita harus pergi sekarang juga. Cermin itu bukan cuma cermin, itu gerbang. Tapi saat kami mencoba keluar rumah, pintu depan terkunci rapat. Bahkan kunci cadangan tidak bisa membukanya. Semua jendela seolah dilas dari luar. Rumah itu berubah seperti perangkap, dan dari dalam kamar tengah terdengar suara pecahan kaca dan langkah kaki. Langkah kaki itu terdengar berat, namun lambat. Suaranya menggema dari dalam rumah yang seharusnya kosong, selain aku dan Rina. Suara itu datang dari arah kamar tengah. Aku dan Rina berdiri terpaku di ruang tamu. Napas kami saling bersahutan, cepat, mata tak berani berkedip. Rina menarik lenganku dan membawaku ke dapur, mencari senjata atau apapun yang bisa digunakan untuk membela diri. Ia meraih pisau dapur, sementara aku hanya menggenggam liontin nenekku, berharap benda itu memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar kenangan. Ketika kami bersembunyi di bawah meja makan, terdengar suara kursi bergeser dari arah ruang tamu. Sesuatu atau seseorang baru saja lewat. Kami menahan napas. Lalu suara langkah itu berhenti, tepat di depan meja kami. Aku beranikan diri untuk mengintip ke bawah celah kain meja. Yang kulihat membuat darahku beku. Sepasang kaki pucat, dengan kulit pecah-pecah, dan penuh goresan berdiri di sana. Kuku-kukunya panjang dan kotor, tapi yang paling mengerikan kaki itu tidak menapak lantai. Menggantung beberapa sentimeter di atas ubin. Lalu terdengar bisikan, suara yang serak dan berat tapi jelas. "Siska, kamu sudah terlalu lama di sini. Sekarang, giliranku." Rina memejamkan mata erat-erat, menggenggam tanganku kencang. Saat itu aku merasa liontin di tanganku mulai bergetar, hangat, seolah memberiku kekuatan. Aku membuka mata dan melompat keluar dari bawah meja. Sosok itu tidak ada di sana. Hanya udara dingin menusuk dan aroma logam yang pekat. Tapi cermin, aku tahu, semuanya berasal dari sana. Aku harus menghentikan ini, entah bagaimana caranya. Aku berlari ke kamar tengah. Cermin itu kini penuh retakan, seperti sarang laba-laba. Namun pantulan di dalamnya masih utuh. Sosokku yang lain berdiri diam, menunggu. "Kenapa kau ingin menggantikanku?" teriakku. Pantulan itu bergerak mendekat ke permukaan cermin, lalu menempelkan telapak tangannya ke kaca. Dan aku bisa merasakan dinginnya merembes ke kulitku. Suaranya menggema langsung di dalam pikiranku, bukan telinga. Karena hanya ada satu kehidupan di dunia ini, dan aku tidak akan terus terjebak dalam bayanganmu. Tiba-tiba tangan dari dalam cermin keluar, bukan pantulan, bukan bayangan, tapi benar-benar tangan fisik, panjang dan pucat, meraih leherku. Aku terhuyung ke belakang. Rina datang dan mencoba menarikku menjauh, tapi tangan itu terlalu kuat. Liontin di leherku terlepas dan jatuh tepat ke lantai, dan saat itu juga tangan itu seperti terbakar. Sosok itu menjerit, suara yang membuat telinga terasa berdenging. Tangannya ditarik kembali, dan cermin itu meledak keluar, menghujani ruangan dengan pecahan kaca. Aku tergeletak di lantai, napas terengah, dada sesak. Rina berlari menghampiriku, dan kami berdua saling memeluk dalam keheningan yang mencekam. Tapi cermin itu sudah hancur. Kami pikir semuanya sudah berakhir. Namun ketika kami menoleh ke arah pecahan-pecahan kaca, kami melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di salah satu hari itu, setelah pecahan cermin berserakan di lantai dan suara jeritan menghilang, aku pikir semua telah selesai. Tapi aku salah, sangat salah. Pantulan di pecahan kaca itu tidak hanya menatapku, dia mengikuti gerakku. Setiap aku bergerak, dia tidak meniru secara sempurna. Ada jeda, dan di satu titik, dia berkedip, sementara aku tidak. "Siska,
Rina berbisik. Pantulan itu masih hidup di dalam serpihan. Aku mengumpulkan semua pecahan cermin, memasukkannya ke dalam kain, dan mengikatnya erat. Niatku hanya satu. Aku harus memusnahkan semuanya. Kami naik motor ke daerah sungai yang jauh dari pemukiman. Saat malam mulai turun, aku melemparkan bungkusan itu ke air yang mengalir deras. Aku berdiri di sana cukup lama, memastikan tidak ada yang mengapung kembali. Kami pulang ke rumah dengan perasaan lega, walau masih ada kegelisahan yang mengendap. Rina memutuskan untuk menginap 1 malam lagi sebelum pulang ke kotanya. Malam itu kami tidur di kamar depan, jauh dari kamar tengah yang kini hanya menyisakan dinding kosong. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Pukul 3 dini hari, aku terbangun oleh suara cermin pecah. Tapi bukankah sudah kuhancurkan semua? Aku melirik ke cermin kecil di meja rias kamar depan, dan jantungku hampir berhenti. Di pantulan itu, aku melihat diriku sedang tidur, sendirian. Padahal aku duduk di tempat tidur, terjaga. Aku menoleh ke samping. Rina masih tertidur. Tapi ketika aku kembali menatap cermin, sosok di dalamnya sudah bangun. Dan dia menatap langsung ke arahku. Perlahan dia mengangkat tangannya dan menggores permukaan cermin dengan kukunya. Dari goresan itu muncul huruf-huruf. Kamu yang harusnya di sini. Aku berdiri mundur beberapa langkah, tak kuasa melepaskan pandangan. Tapi tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin menerpa wajahku, membuat lampu bergoyang dan akhirnya padam. Kegelapan menyelimuti. Aku menyalakan senter dari ponsel dan menyorot ke arah cermin. Pantulan itu tidak ada. Cermin hanya menampilkan kamar kosong. Lalu ku dengar napas di belakangku. Perlahan aku membalikkan badan dan di sanalah dia. Sosok yang mirip denganku, tapi kulitnya pucat, matanya kosong dan senyumnya terlalu besar. Dia menatapku dengan kepala sedikit miring. Akhirnya, katanya pelan, "Tubuh ini milik kita berdua." Seketika dia menyerangku. Kami bergulat di lantai dan saat itu aku teringat sesuatu. Liontin nenekku. Aku meraihnya yang tergantung di leher, menekannya ke kulit sosok itu. Dia menjerit keras. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, seperti ditelan api tak kasat mata. Rina terbangun dan segera membantuku, memegang sosok itu agar tak bisa lari. Dengan sisa tenaga, aku menekan liontin itu kuat-kuat hingga tubuhnya meleleh seperti lilin, dan kemudian menghilang dalam kabut hitam. Rumah menjadi senyap, kami menangis berdua malam itu, tak percaya semua benar-benar terjadi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah itu selamanya. Aku menghubungi Bu Warti dan menyerahkan kembali kunci. Saat kami hendak pergi, ia hanya berkata pelan, "Berarti kau kuat ya?" Biasanya tak ada yang selamat dari pantulan itu. Aku menatapnya bingung, tapi ia hanya tersenyum samar dan menutup pintu. Beberapa bulan kemudian, aku sudah tinggal di tempat baru, kosan kecil yang penuh cahaya, dan tidak ada satupun cermin besar. Aku pikir hidupku telah kembali normal. Sampai suatu malam saat aku sedang bersiap tidur, aku melihat ke arah layar ponselku yang gelap. Sekilas, aku melihat pantulan wajahku tersenyum. Padahal aku tidak sedang tersenyum. Aku menoleh ke arah nyata. Tak ada apa-apa. Tapi malam-malam berikutnya pantulan itu muncul lagi. Tersenyum, menunggu. Dan aku sadar, dia belum benar-benar pergi. Bayangkan, kamu selamat dari teror cermin terkutuk. Tapi, benarkah yang keluar dari cermin itu kamu? Atau hanya tubuhmu yang kembali, sementara jiwamu masih terkurung di dalam bayangan?
Ini bukan cerita tentang hantu. Ini tentang kehilangan kendali atas siapa dirimu sebenarnya. Dan ketika orang-orang mulai melihat ada yang aneh dalam senyummu, kau pun mulai bertanya, apakah aku masih manusia atau hanya pantulan yang berhasil menggantikan? Selamat datang di kisah kelanjutan.